Silahkan duduk. Shalom, saudaraku. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Saya berharap sih dalam 10 hari ini, 10 hari nanti, 10 hari kemudian, hari Minggu depan, bukan minggu yang ini, minggu yang depan kita perjamuan kudus karena minggu pertama, saudaraku ya, itu kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus bagi kita sekalian, supaya kita semua dikuatkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, 10 hari ini adalah peluang juga bagi kita untuk kita mengambil waktu. Ya, kalau yang bisa ya puasalah, berpuasa dan berdoa. Anda pilih 1 atau 2 hari untuk kita kumpul di sini berdoa bagi hari Pentakosta. Monggo nanti dikoordinir ya, hari apa, malam 2 malam boleh untuk kita kumpul-kumpul khusus ibadah doa guna pencurahan Roh Kudus. Buat yang sudah dapat Roh Kudus, pembaharuan, pengurapan, saudaraku ya. Mungkin Kemis ya, Kemis depan, Rebo sama Kemisnya gitu. Jadi hari pencurahan Roh Kudusnya Minggu Anda sudah seger semua gitu. Amin. Setuju enggak? Hari Pentakosta itu kesempatan peringatan untuk turunnya Roh Kudus atas kita semua. Ya, hari ini saya akan ajak Anda kembali periksa di dalam bagian Alkitab. Minggu lalu kita bahas Sakeus. Saya tanya pada Anda, Sakeus selamat enggak kira-kira? Belum ada yang bisa jawab, nanti jawabannya saudaraku ya. Tapi minggu lalu saya kasih contoh 2. Orang yang mengalami Tuhan, orang yang mengalami pengurapan Tuhan. Pertama langsung nanjak Saul, langsung jadi nabi. Orang biasa saat dapat urapan Tuhan, dia langsung jadi nabi. Tapi berapa waktu kemudian merosot, bahkan pengurapan terakhirnya Saul adalah dipermalukan. Yerobeam saat pertama pengurapan itu juga luar biasa. Dia melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Tapi karena tidak dipelihara dengan baik, saat akhir Yerobeam itu juga sangat menyedihkan. Itu sebabnya ayat penutup di minggu yang lalu sekedar mengingatkan berapa menit saudaraku ya. Ayat penutup, jangan yang terdahulu jadi terkemudian. Pelihara pengurapan Tuhan, pengalamanmu bersama dengan Tuhan, supaya tidak menurun, tapi tambah menanjak, tambah menanjak. Hari ini kita akan periksa satu contoh yang positif. Bagaimana orang semenjak dapat pengurapan Tuhan, lalu dia menanjak terus, pengurapannya bertambah, tambah, sampai terjadi hal-hal yang luar biasa. Kita baca ulang Lukas 19 ayat 5 sampai 10. Kalau ada yang bantu baca. Lukas 19 ayat 5 sampai 10. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Saudara, ini ibarat seperti cerita yang kita baca ini, kalau kita ingat, kita kaitkan, ya dituliskan anak manusia datang untuk mencari yang hilang, ya toh. Tapi orang-orang percaya, ahli Taurat, orang Farisi, semua ngedumel, ngomel. Jadi sebetulnya Sakeus ini jadi seperti si bungsu yang sudah mursal, tapi balik.
Bapaknya seneng, dirangkul, dicium, dimandiin, dikasih jubah, dikasih cincin meterai. Tapi kakaknya muring-muring, saudaraku, gondok, pergi. Ini Sakeus ini balik, orang yang hilang sudah kembali. Aduh, semua jadi marah. Tapi Yesus sebagai kepanjangan tangan Bapa di bumi ini menerima dengan sangat sukacita. Nah, yang kita bahas pada pagi hari ini adalah di ayat yang ke-9. Ada 2 poin penting. Poin yang pertama adalah berbicara tentang hari ini terjadi keselamatan pada rumah ini. Hari ini terjadi keselamatan. Poin 1 bicara soal keselamatan. Poin yang kedua berbicara tentang jadi anak Abraham. Tidak cuma selamat tok, tapi jadi anak Abraham. Jadi 2 hal, keselamatan dan jadi anak Abraham. Saudaraku, bicara soal keselamatan, yang dimaksud dengan keselamatan di sini bukan hanya keselamatan di bumi, saudaraku. Waduh, luput dari bahaya, luput dari ini. Kita tahu bahwa martir, murid-murid Tuhan, itu prosentasenya yang jadi martir banyak, saudaraku. Yohanes, Rasul kasih itu, dibuang di Pulau Patmos. Dan sebelum mengalami pembuangan ada banyak aniaya terjadi. Rasul Paulus, kita tahu Petrus juga disalibkan terbalik. Lalu kalau begitu, adakah Tuhan itu tidak menepati janjinya tentang keselamatan? Bagaimana menurut Anda, saudaraku? Jadi hari ini terjadi keselamatan. Manusia ditentukan untuk mati 1 kali. 1 kali akan mati, itu kitab Ibrani, enggak usah dianu ya. Manusia ditentukan. Kalau di luar Tuhan, 2 kali matinya. Kalau di dalam Tuhan, 1 kali matinya. Kecuali angkatan terakhir. Semoga kita jadi angkatan terakhir. Amin. Enggak ngalami kematian. Tapi kita ini diangkat hidup-hidup, diubahkan dalam sekejap. Kita yang menyongsong hari Tuhan. Hari di mana Yesus datang kembali. Saudara, bertepatan dengan hari kenaikan Yesus. Kisah 1 ayat 11, enggak usah dibaca. Saya yakin semua hafal. Hai orang-orang Galilea, kenapa kamu hanya domblong lihat ke langit aja? Pesannya apa? Yesus ini yang terangkat ke surga akan kembali turun ke bumi ini dengan cara yang sama untuk menjemput semua kita. Yesus yang terangkat ke surga, yang hari ini kita peringati, dia akan turun kembali pada waktu yang sudah ditetapkan. Dan hari itulah sebetulnya hari keselamatan yang real. Keselamatan sempurna, bukan cuma luput dari bahaya, tidak digepuk orang, dan lain sebagainya. Saudara, ada banyak aniaya di bumi ini. Orang yang mempertahankan iman, orang yang mempertahankan kemurnian. Anda dengar di YouTube sekarang rame-rame banyak, saudara. Bagaimana ya tokoh-tokoh iman mengalami aniaya. Bagaimana di penjara, di dalam penjara juga dianiaya. Banyak gereja ditutup, tidak boleh ibadah. Lalu kalau kita berpikir, loh keselamatannya mana Tuhan? Apa seperti itu? Saudaraku, ingat, Yesus yang kita peringati hari ini naik ke surga. Dia akan kembali dengan cara yang sama. 1. Namun saudaraku, banyak predikat yang dia emban ketika dia kembali. Saudara, Matius 24 Anda bisa baca banyak, di antaranya ayat 30, 31 di kitab Markus juga, saudaraku. Di situ dituliskan dia turun ke bumi ini dengan cara yang sama. Tapi ketika di bumi dia turun dalam kemuliaan Bapaknya. Dia turun dalam keadaan kebesaran kuasa yang tak berhingga. Dan dia turun akan menghakimi
menghakimi setiap manusia sesuai dengan perbuatan yang dikerjakan. Hari ini kitab Mazmur katakan seringkali kita jadi sirik. Itu orang fasik kok diberkati. Aku ini yang teman-teman kok kurang berkatnya. Secara Alkitab menuliskan orang fasik itu seperti jalan di jalan yang licin. Hari ini bisa berpura-pura dengan kefasikannya. Kayak jadi baik. Tapi ingat, firman Tuhan katakan ada kebinasaan kekal. Dia akan turun ke bumi sebagai hakim. Dan saat itulah selamat atau tidak selamat. Bukan selamatnya neneng, saudaraku ya. Tapi keselamatan benar. Bukan Pak Selamat, selamatnya selamat bukan. Tapi keselamatan yang hakiki. Anda mau terima keselamatan? Tapi saudara, ayat menuliskan hari ini. Waktu itu Sakeus dibilang hari ini ada keselamatan. Benar? Ya, betul. Hari ini ada keselamatan. Artinya saudaraku, keselamatan itu sudah digenggam. Keselamatan itu sudah dipegang. Tapi realitanya, realita yang hakiki itu ada tenggang waktu. Lama enggak lama? Lama atau tidak? Tenggang waktunya. Dari terima keselamatan Sakeus sampai beroleh hidup yang kekal. Lama atau enggak? Setiap kita, bukan cuma Sakeus. Hari ini terjadi keselamatan. Kapan itu? Ketika kita terima Yesus. Amin. Yesus sudah bilang, hari ini terjadi keselamatan. Anda sudah terima Yesus kan? Berarti berapa waktu yang lalu Anda sudah menerima keselamatan. Tapi keselamatan ini menjadi real. Keselamatan ini menjadi sempurna. Kapan? Ketika Yesus datang kali yang kedua. Untuk itu waktu tenggang ini, saudaraku, adalah waktu penantian. Dan di waktu penantian ini, inilah suatu bukti. Bukti kesetiaanmu. Engkau sudah ngantongi memang keselamatan. Tapi bukti keselamatan itu nanti akan jadi real, akan jadi sempurna ketika apa? Ketika kita menyongsong Yesus kali kedua. Ya. Dalam tenggang waktu ini sangat dalam waktu tunggu istilahnya. Anda menunggu Yesus kembali? Amin. Siapa yang enggak nunggu Yesus kembali? Bah kon teko-teko gak yo wis gitu. Enggak kan? Anda semua, Anda dan saya, kita semua menantikan kedatangannya kali yang kedua. Amin. Dalam masa penantian ini loh, dalam masa penantian ini kita harus isi dengan sesuatu yang tepat. Supaya apa? Supaya ketika dia datang, kita tidak kecelik. Bukan Yesus yang tidak tepat janji. Tapi dua contoh di minggu lalu yang saya katakan, Saul kira-kira terima keselamatan enggak? Di-reject, saudara, enggak terima. Yerobeam enggak terima, pasti enggak terima keselamatan itu. Karena dia sudah mengajak orang Israel untuk menyembah lembu emas. Dibuat di Betel, dibuat di dua lokasi, takut kalau kedudukannya hilang. Demi kedudukan, mengandalkan akalnya, dan demi emosi, dan mengejar ambisi yang namanya Saul, dia sudah kehilangan keselamatannya. Jadi saudara, sebetulnya keselamatan ini adalah merupakan pengharapan, betul? Hari ini kita peringati sebetulnya hari pengharapan. Yesus real naik ke surga. Real kan? Sudah naik ke surga. Turunnya sudah belum? Belum. Semua kita menunggu turunnya Yesus kali yang kedua. Itulah pengharapan kita semua anak-anak Tuhan. Dan Ibrani 6 ayat 19 di situ kata apa? Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Ya, bisa dibantuin enggak apa-apa?
Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu sauh yang kuat. Sauh itu apa? Jangkar. Itu patokan. Yuk. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya. Pengharapan yang kuat dan aman. Kemarin dulu di TV, Jawa Timur berduka, betul ya? Ada yang nonton TV Jawa Timur berduka. Saya pikir kenapa? Ternyata pantai-pantai di deretan Jawa Timur ini semua mengalami gelombang pasang besar. Karena ada istilahnya kalau di Bali itu purnama tilem. Purnama tilem itu bulan mati, saudaraku ya. Kalau bulan mati, wah ini berapa hari terus. Dan kapal-kapal yang dilabuhkan dibelandangkan, tidak aman. Ternyata jangkarnya kapal-kapal itu tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena tidak dilabuhkan di belakang tabir. Di belakang tabir itu dilabuhkan. Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib dan bukti bahwa dia sudah bangkit dan dia sudah naik ke surga. Itulah tempat kita menaruh sauh kita. Itu sebabnya pasti dan aman. Amin. Pengharapan ini pasti dan aman. Yesus pasti datang. Yesus pasti datang. Pasti datang kembali. Dia tidak pernah bujuk kok saudaraku ya. Ketika dia ngomong sama muridnya, aku harus mengalami penderitaan. Menderita betul. Aku harus mati. Betul saudara. Yesus pasti datang. Dan ayat banyak menuliskan, dia datang dengan kemuliaan, dengan sepenuh-penuh kuasa, dia datang akan menghakimi bumi ini. Dan ketika penghakiman itu akan terjadi murka Allah yang besar karena bumi ini sudah mursal. Banyak dosa, banyak pelanggaran. Nah, kita baca yang ini, 1 Tesalonika 1, ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Lah, siapa? Yesus yang kita tunggu. Semua sidang di Tesalonika itu Anda baca kalau nanti di rumah baca ayat 8, ayat 9. Bagaimana mereka melakukan firman. Sehingga firman ini bergema di sekitar, bukan cuma di Tesalonika, sampai Makedonia, sampai mana. Bergema karena orang Tesalonika, sidang jemaat Tesalonika ini mendengar firman, melakukannya. Dan bahkan dia berbalik daripada berhala-berhalanya. Bagaimana dia bisa bertahan, saudaraku? Bagaimana? Tadi kalau katakan sauh yang kuat. Orang Tesalonika ini bertahan. Ya, dia bertahan untuk sampai Yesus datang kali yang kedua. Menerima apa? Keselamatan. Jadi keselamatan yang diterima memang sudah diberikan sejak Yesus dikenal. Tapi mereka menantikannya sampai saat Yesus datang kembali. Ketika Yesus bumi dimurkai oleh Bapa, Yesus sudah menyelamatkan kita semua dari murka Bapa. Ngerti saudaraku? Bisa ngerti? Amin. Ya, jangan pikir aku gak apa-apa, gak diapa-apa no. Aku gak diapa-apa no. Jangan pikir gitu. Sampai Yesus datang kembali. Kemurkaan Bapa ditumpahkan di bumi ini, kita yang ada di dalam Yesus. Kita beroleh keselamatan. Amin. Ya. Untuk itu, di tenggang waktu tunggu ini, pertama kita harus ingat, janji Tuhan iya dan amin. Pengharapan adalah sauh yang kuat. Di Ibrani 4 ayat 16, tidak usah. Kalau Anda cuma pengharapan sauh yang kuat, tidak bisa tahan, saudaraku. Ada kalanya kita jadi bimbang, betul? Jadi bimbang. Kalau Anda misalnya punya pacar di luar negeri, terus tidak pernah
cuma surat-suratan. Sekarang ini bukan cuma surat, ada WA, ada WA video, ada enggak pernah kontak sama sekali. Anda masih yakin atau meragukan? Pacarku ini setia gak yo? Itu, betul. Meragukan, saudaraku. Jadi supaya kita enggak ragu atas janji-janjinya. Ibrani 4:16, di situ enggak usah dibaca ya, supaya cepat. Ibrani 4:16 apa yang dikatakan? Kita harus punya keberanian untuk menghadap pada hadirat Bapa. Artinya wani, itu kalau enggak punya salah. Kalau punya salah wani enggak? Kita ini harus punya pertobatan. Lalu kita menghampiri hadirat Bapa, menghampiri tahta kemuliaan Bapa. Untuk apa? Untuk terima rahmat. Untuk apa? Mendapatkan pertolongan-pertolongan di dalam perjalanan itu. Menerima rahmat, menerima karunia-Nya untuk mendapatkan pertolongan-pertolongan. Dunia ini penuh kesusahan, saudara. Nanti ada yang kecewa, nanti ada yang dibujuk orang, nanti ada lagi, ada macam-macam. Pengharapan belum tentu sampai kalau pengharapan dunia ini mengecewakan. Tapi pengharapan yang kepada Tuhan itu pasti. Itu sebabnya supaya kita tidak ragu-ragu atas janji Tuhan. Pernah enggak jadi Kristen gini, temen enggak ya Tuhan Yesus ikut teko balik? Pernah mikir gitu enggak? Ayo jujur aja, Tuhan Yesus ini loh dibaca-baca, datang balik sungguhan enggak ya? Mari saudara, supaya kita ini bisa yakin dengan pasti, kita harus rajin menghampiri hadirat Tuhan. Amin. Rajin menghampiri hadirat Tuhan. Lalu saudaraku, 1 Petrus 1 ayat 5 ya. Dibaca aja itu, 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, keselamatan tersedia, pernyataannya kapan? Zaman akhir, saat Yesus datang kembali. Dan kamu dalam perjalananmu mencapai keselamatan, hari pernyataan keselamatan itu, saudaraku, maka kita ini harus rajin mencari hadirat Tuhan supaya beroleh rahmat, dapat apa di sini? Pemeliharaan. Mau dipelihara? Sementara kita tunggu, kita butuh pemeliharaan Roh Kudus. Apa? Sidang Tesalonika tadi pasal 1 ayat 8 dan 9. Di situ mereka firman, iman, saudaraku ya. Iman datang dari mendengar. Mendengar yang dilakukan. Betul? Iman datang dari mendengar. Mendengar dikerjakan, itu iman. Iman yang hidup. Amin. Iman yang hidup. Lalu iman yang hidup, saudaraku, ini akan menuntun kita. Yang ini dibaca, Roma 1 ayat 16-17. Roma 1 ayat 16-17. Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Iman itu yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan ini iman oleh Injil. Dan ayat juga menuliskan menuntun dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman. Terus. Jadi perjalanan Anda itu dituntun oleh Injil yang Anda laksanakan. Itu akan menjadi tuntunan bagi hidup Anda. Dan kalau kita baca 2 Petrus 1 ayat 3 dulu aja. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia
yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itulah Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Jadi saudaraku, janji-janji yang berguna untuk kita ini bisa berjalan di dalam pemeliharaan Tuhan. Tanpa janji Anda tidak punya apa-apa. Kita punya janji Tuhan. Janji ini bermanfaat. Bermanfaat supaya apa? Kita ini karakter, kodrat itu karakter ilahi. Itu muncul dalam diri kita. Dan karakter duniawi gugur. Makin hari makin seperti Yesus. Makin hari makin seperti Yesus. Ayo sih, ada yang bawa cermin. Ayo ngoco sih, kita ini kayak Yesus enggak kira-kira? Kayak Yesus enggak? Kalau Yesus Bapak kita harus kayak Yesus. Lah untuk bisa jadi kayak Yesus, Tuhan sudah menganugerahkan karunia-karunia rohani yang berguna supaya kita ini punya kodrat ilahi. Kok koyok Yesus yo? Gitu ya. Amin. Ojo sampai orang lewat koyok setan kon. Gitu. Lah ya apa lek koyok setan kamu? Lah lek koyok setan berarti bukan koyok Yesus, aku ya. Jadi itu jadi keselamatan bisa ngerti ya. Saya berusaha singkat tadi, saya sebetulnya buat skema ya, tapi enggak nyempet sampai di komputer. Kalau skema tulisan saya Anda mungkin bisa bingung, butuh skema ini sebetulnya. Jadi dari pertama kali hari ini terjadi keselamatan. Kapan keselamatan itu terjadi? Saat Yesus datang kembali. Tapi tenggang waktu tunggu antara keselamatan hari ini sampai Yesus datang kembali. Harus diisi dengan segala sesuatu yang berguna. Karena Tuhan sudah memelihara kita dan Tuhan menjagai kita, Tuhan melengkapi kita sehingga kita ini punya kodrat ilahi. Terus yang kedua, saudara ya, apa? Bapak, anak. Orang ini pun anak Abraham. Amin. Anda anak Abraham? Anda mau terima berkat Abraham? Wah, ada orang kaya meninggal. Waduh, anak yang bukan anak cucu yang bukan keturunannya, semua podo ngaku. Jadi anaknya, aku ponakane, aku cucu aku buyutnya dan selain sebagainya. Untuk apa? Untuk dapat warisan. Tapi itu warisan yang enggak benar. Tapi yang cucunya benar, yang buyutnya benar, pasti dapat warisan toh, masih enggak rame-rame datang ngaku-ngaku. Anda mau dapat warisannya Abraham? Halo, Anda mau dapat warisan Abraham? Tuhan bilang, hari ini terjadi keselamatan karena orang ini adalah anak Abraham. Ya, anak Abraham. Ayat menuliskan apa? Sesungguhnya di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru. Anak Abraham, sesungguhnya di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru. Amin. Ciptaan baru. Ciptaan baru. Ayo dikatakan, aku ciptaan baru. Aku ciptaan baru. Tidak ada yang mau ngomong ya, orang lama lah berarti. 1, 2, 3. Aku ciptaan baru. Aku ciptaan baru. Aku ciptaan baru. Sakyus jadi berubah mukanya enggak? Enggak berubah mukanya, tapi Sakyus yang lama semenjak ketemu Tuhan berubah jadi Sakyus yang baru. Sakyus yang lama adalah Sakyus pemeres. Sakyus yang lama adalah Sakyus pemungut cukai. Tapi Sakyus yang baru adalah Sakyus yang kalau ada orang enggak punya dikai, kalau ada orang enggak punya dikai, setengah dari hartanya didum. Ciptaan baru enggak? Berubah total, saudaraku. Total berubahnya. Dan ayat menuliskan 1 Petrus 1 ayat 23. Apa? Seperti bayi yang baru lahir. Jadi ciptaan baru itu baru lahir. Bukan lahir oleh apa?
dan Roh Allah. Lalu pada saat Anda pertama kali terima Yesus, sebenarnya Anda dilahirkan kembali. Bukan manusia lama Anda, tapi kelahiran Anda kembali adalah mengokohkan bahwa Anda adalah ahli waris Abraham. Berkat Abraham itu loh, sampai ke kita semua. Dilahirkan bukan oleh darah dan daging, melainkan dilahirkan karena firman dan roh. Galati 4 ayat 6 sampai 8 dibaca yang ini. Supaya habis rodo cepet dikit. 6 sampai 8. Galatia 4, 6 sampai 8. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Terima kasih. Saudaraku, kamu diangkat. Benar? Kita ini bukan anak Abraham, bukan keturunan Abraham asli. Keturunan Abraham adalah orang Yahudi. Siapa kita? Orang lain yang diadopsi oleh Tuhan. Amin. Diadopsi oleh Tuhan, diangkat jadi anaknya Tuhan. Anak Tuhan? Anak Tuhan? Nah, orang yang diadopsi, saudaraku, orang itu menerima warisnya Abraham. Ayat tadi. Kalau Anda baca nanti dari Galati pasal 4 itu bacaan. Anda tahu hak Anda sebagai anak Abraham, sebagai keturunan Abraham, sebagai ahli waris. Tapi saya ingatkan, ciptaan baru, bayi baru lahir. Apa katanya? 1 Petrus 2 ayat 2 enggak usah dibaca. Kamu butuh ASI. Betul enggak waktu Anda lahir kembali Anda dapat ASI? Murni. Oh enggak usumnya kalengan. Itu ya, betul ya. Sekarang usumnya kalengan, repot saudaraku ya. Kita harus butuh ASI dulu. Tapi sesuai dengan pertumbuhan waktu. Di waktu penungguan inilah, kita kan enggak jadi bayi terus. Kita tumbuh jadi besar. Setelah tumbuh jadi besar, Anda tahu apa yang terjadi. Anak kecil enggak sekolah, enggak apa, saben dino dingoni, dicucu terus. Anak sudah mulai gede, waktunya sekolah. Amin. Ojo sampai sudah umur 8, gorong sekolah. Gorong. Kenapa? Covid. Memang Covid ini ganggu anak-anak yang sekolah jadi enggak sekolah, saudaraku ya. Artinya apa? Setelah terima ASI, kalau Anda memang anak, Anda harus terima didikan. Didikan ini adalah pengajaran yang kuat. Amin. Waktu tunggu itu kalau Anda tidak isi dengan didikan, pengajaran yang kuat, Anda tidak jadi dewasa. Kedewasaan rohani kita adalah karena makanan yang kuat. Orang yang kurang gizi lihat toh, kayak opo saudaraku. Tuhan nyiapin gizi yang luar biasa buat kita, ya. Itu Ibrani 5 ayat 12 13. Setelah anak jadi besar, anak ini dididik, disekolahkan, terima pelajaran-pelajaran. Kalau ditinjau dari waktunya, kamu harusnya sudah jadi guru, tapi sampai sekarang senengane sik cuma yang firman yang enteng-enteng. Maaf hari ini berat, saudaraku ya. Kalau tidak ada skema mungkin Anda rada bingung. Yang mau dapat skemanya mau kopi, monggo, saya belum sempat nuangkan ke komputer. Berat. Tapi ini sebetulnya Anda perlukan untuk perjalanan pengiringan Anda. Dari keselamatan menuju pada keselamatan dalam status menjadi anak Abraham, bukan anak gampang, bukan anak tetangga, tapi anak beneran. Terima pemeliharaan, terima didikan, amin. Pertumbuhannya akan jadi sangat pesat.
Kalau dua contoh kita lihat sangat mengecewakan, bukan? Yerobeam berakhir pecah mezbahnya. Dia pun mati, dibunuh oleh Allah. Saul hancur karirnya, keluarganya, bahkan juga imannya. Karena dia terakhir datang kepada dukun. Mengecewakan. Kita lihat hari ini, saya minta waktu sebentar. Saya yakin ini Anda butuhkan. Orang yang sejak dilahirkan kembali, sejak dikatakan hari ini terjadi keselamatan, sampai pada ujung akhirnya dia berkembang. Grafiknya nanjak bukan main. Amin. Siapa itu kira-kira? Elisa. Anda baca ya, Elisa itu Anda baca sebentar. Ini dibaca aja ya. Elisa ini 1 Raja-Raja 19 ayat yang 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ya, disabet sama jubahnya Elia. Elisa itu loh disabet sama jubah Elia. Cerita Anda sudah tahu semua apa yang dikerjakan Elisa. Elisa yang tadinya manajer dari 12 pasang lembu. Terus dia sendiri juga bukan manajer yang tenguk-tenguk, manajer yang kerja. Tapi ketika dia kena sabetan jubah itu, semua ditinggal. Dia minta waktu ejen kepada bapaknya. Dan ini bukan cuma ditinggal, saudara. Diyakinkan pasti. Apa? Dibakar kayunya. Lembunya dibuat bancaan, selamatan, saudara. Bagi-bagi. Artinya dia mulai dari nol. Dia bukan bilang aku melok kamu, aku ini pengusaha lo. Aku melok kamu, aku ini soge lo. Aku datang ke gereja jangan pernah punya pikiran aku soge, aku pengusaha, aku siapa. Kita datang kepada Tuhan. Kita orang berdosa yang butuh diselamatkan Tuhan. Amin. Jangan bawa embel-embelmu. Aku punya titel, aku punya pendidikan S3, S lelen. Datang kepada Tuhan. Nol kita ini. Bahkan minus karena kita punya hutang banyak. Amin. Amin. Elisa tinggalkan semuanya itu. Ciptaan baru. Ciptaan baru. Elisa yang lama adalah pengusaha, petani, peternak. Elisa yang baru, dia tinggalkan semua itu. Bujangnya Elia. Betul? Mana lebih terhormat statusnya? Ayo coba, mana lebih terhormat? Pengusaha lah gagah sih. Tapi bujangnya Elia, bukan cuma nabi, bujangnya nabi. Saya ingin tunjukkan kepada Anda, ini loh orang yang mengalami Tuhan. Kesombongannya luruh, keakuannya hancur, hilang semuanya. Yang ada, Yesus yang ada di dalam aku. Bukan hidupku, bukannya aku lagi. Amin. Anda mungkin mikir, kenapa saya kena sabet jubah kok jadi kayak gitu. Saya juga baru memperhatikan. Kali ini saya baru memperhatikan. Saudaraku, itu Elia ini kan lari dikejar Isabel. Masuk di goa. Akhirnya kan Tuhan berlalu. Angin liwat bukan Tuhan apa. Ketika angin sepoi-sepoi basah lewat. Elia keluar, dia tahu itu Tuhan. Anda tahu, jubah Elia ini dipakai untuk, Anda yang dapat ayatnya langsung enggak apa-apa cari. Ya. Jubahnya dipakai, dibuat tudung muka. Ketika Elia ketemu sama Allah, jubah itu adalah jubah yang dipakai di mukanya. Ada? Jadi jubah juga jubah biasa. Jubah pengurapan, saudaraku, luar biasa. Impartasi pertemuan Elia dengan Allah itu mengalami satu impartasi yang luar biasa. Jubah itu dipakai menutupi muka. Yuk, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah, menudungi mukanya, itu garis bawahi, dengan jubahnya. Jadi Anda harus tahu, jubah yang dipakai Elia waktu sengitan, terus dibuat kodong waktu Allah lewat. Jubah itu juga yang disamberno Elisa.
Artinya Elisa mengalami impartasi kuasa Allah yang sangat luar biasa. Sejak mengalami impartasi kuasa Allah itu, Elisa bukan jadi Elisa yang lama. Elisa menjadi ciptaan yang baru. Dan dia jadi orang yang seperti butuh air susu ibu. Ditotno terus ini yang namanya Elia. Kuntit ketat. Sampai 3 kali. Terus kamu tinggal di sini, di Gilgal. Yang kedua lagi, di mana? Yerusalem. Kamu tinggal di sini. Melok terus. Enggak, aku melok. Gitu. Mau ke Yeriko. Aku mau ke Yeriko. Tinggal di sini. Enggak, aku melok. Bayangno saudaraku. 12 pasang lembu mari diobong semua. Terus sama Elia digeletakno tengah jalan. Aduh, menyusahkan. Betul enggak? Dia enggak ngamuk. Ini apa-apaan, kemarin dulu aku bojak, sekarang aku sampai tak bakar semua. Sekarang aku enggak punya apa-apa, mbok tinggal. Enggak, saudara. Ada kalanya Tuhan menguji kesetiaan kita. Amin. Anda pernah diuji kesetiaannya? Adakah Anda kedapatan setia? Ini Elia luar biasa, ada banyak tantangan yang Elia alami. Tapi terus, saudaraku. Bahkan di 2 Raja-Raja 2 ayat 2 Raja-Raja 2 ayat 9. ini seru. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ya, 2 bagian dari rohmu. Yang diminta Elisa apa? Ya itu loh, sing mbok sabetno aku itu loh. Itu aja mbok, kalau kamu berangkat toh, tapi itu tinggal no aku, bahkan 2 kali lipat. Elia ngomong, angel yang ini bukan hakku, ini haknya Bapak di surga. Tapi cerita menuliskan, Alkitab fakta menuliskan, Elisa dapat enggak? Dapat 2 bagian roh Tuhan. Itu sebabnya Elisa yang dulunya pembaca, jadi seorang nabi yang luar biasa. Elia buat 7 mujizat. Elisa buat berapa? Halo? Elisa buat berapa? Berapa mujizat yang dikerjakan Elisa? Kaos Bali 1. Ayo, siapa? Berapa kali Elisa buat mujizat? 2 kali lipat apa yang dikerjakan Elia. Bahkan belum genep ketika Hiam meh mati Israel. Mujizatnya baru 12, hampir mati, sakit keras. Raja Yoas lari, Raja Israel datang. Bapakku. Aku iki loro nak, gitu ya. Kira-kira gitu. Apa yang dibilang? Orang Aram dan pasukannya buka jendela. Panah. Setelah itu tongkat panahnya gepuk ini. Dia gepuk cuma 3 kali. Marah Elisa. Kamu harusnya 7 kali supaya musuhmu habis total. Karena kamu ragu-ragu melakukan. Kamu juga musuhmu separuh-separuh. Itu menjelang kematiannya. Mujizat ke-13. Setelah buat itu mati. Loh kok gak genep ya Tuhan? Kan 2 kali lipat dari bagian roh Allah yang ada pada Elia toh. Katanya gitu. Saudara tahu sudah jadi tulang. Sekali waktu orang bawa mayat, melayu gendong, diangkut lewat kuburannya Elia. Kesandung, ceblok mayatnya. Ceblok, kena tulangnya Elisa. Kena tulangnya Elisa. Mayat itu bangkit dan hidup kembali. Genep 2 kali lipat. Jadi sejak awal dia disambar jubah yang penuh urapan ini. Sampai dia mendapatkan jubah yang dapat 2 bagian, disobek jadi 2. Dan diberikan kepada Elisa. Dia terus nanjak. Dia tetap setia. Ayat penutup 1 Tesalonika 3 ayat 13. 1 Tesalonika 3 ayat 13. 1 Tesalonika 2 ayat 1. 3 ayat 13. 3 ayat 13. 1 Tesalonika 3 ayat 13. 1 Tesalonika 2 ayat 13. 1 Tesalonika 3 ayat 13. 1 Tesalonika 2 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 ayat 13. 1 Tesalo
1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ya, kalau 1 Petrus 1 ayat 10-11 mengatakan berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu jadi teguh. Amin. Mau usaha sungguh-sungguh, ini tidak bisa tidak sungguh-sungguh, harus serius saudaraku. Dan 1 Tesalonika, kiranya Tuhan menguatkan hatimu supaya ketika hari Tuhan tiba, kamu tidak bercacat, kamu kudus di hadapan Bapa pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Anda mau kudus ketika Yesus datang? Orang yang kudus akan mengalami keubahan tubuh. Jadi tubuh yang dimuliakan, tubuh yang sempurna, bukan tubuh jasmani, diubahkan jadi tubuh yang sempurna. Dan kita adalah calon-calon mempelai perempuan Kristus yang menyongsong Dia datang kembali. Anda mau ketika Dia datang, Anda carry? Bingung tola-tole, kok hilang kabeh? Atau Anda mau ketika Dia datang, waduh, tubuhku jadi bercahaya, kemuliaan Allah melimpah dalam hidupku, aku bersinar-sinar dan mengalami pengangkatan. Saya berharap kita semua ini tidak mati. Amin. Tidak mati karena hari ini sudah menjelang, sudah sangat dekat hari Tuhan. Anda mau nyongsong Tuhan? Anda mau jadi penyongsong, pengiring penyongsongnya? Amin. Atau Anda enggak, enakan sing wis mati gitu. Semua kita rindu. Saya ada satu orang hamba Tuhan yang hari ini sudah 83. Dia ngomong, aku berdoa kepada Tuhan supaya aku ini kalau bisa Tuhan berkemurahan, Yesus datang, aku masih hidup. Aku mau mengalami keubahan. Aku mau mengalami pengangkatan. Aku mau ikut bersama-sama dengan Tuhan ketika Dia datang kembali kali yang kedua. Amin. Kita bangkit berdiri.